Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali di hari Minggu ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari yang percaya, yang bersuka cita, sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, terima kasih Tuhan. Kalau hari Kamis kemarin kami boleh memperingati Engkau naik ke surga. Dan saat ini Bapa kami mengucap syukur. Kami mau siap menerima Roh Kudus-Mu menjamah kami. Mari Tuhan, lepas pribadi Engkau berkati. Roh Kudus menjamah di mana saja umat-Mu berada saat ini. Kami percaya pagi hari ini kami boleh kembali dikuatkan. Kami boleh menerima berkat yang baru, urapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup buku setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan lewat ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Be
sembah Tuhan. Mari buka hatimu. Selamanya kami menyembahmu, Yesus. Sujud menyembah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kalau Tuhan berfirman sembuhkan, kita pasti disembuhkan. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi,
Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan, bahkan kesempatan yang Tuhan boleh berikan untuk kami boleh bersama, bersekutu, beribadah di rumah kami masing-masing. Pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Kamu berkati kami, kiranya biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, pagi ini kita akan sama-sama belajar. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pokok anggur yang benar. Akulah pohon anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah orang mendengar dan terlebihnya melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang-orang mengatakan bahwa stay at home, tinggal di dalam rumah atau tetap di rumah. Ini adalah berupa himbauan dari pemerintah, bahkan kita semua atau orang-orang di luar sana yang bersifat mengingatkan teman-teman, rekan-rekan semua untuk tetap tinggal di rumah. Nah, namun menarik kalau kita lihat sekarang bahwa anjuran ini sudah tidak diindahkan lagi atau tidak didengar, bahkan tidak dilakukan. Berbagai macam alasan mereka tidak mau mentaati aturan yang pemerintah berikan. Alasannya mungkin karena pekerjaan, karena ekonomi, dan sebagainya. Banyak alasan sehingga mereka tidak mau mentaati terhadap aturan yang ada, terlebihnya peraturan pemerintah. Nah, melihat kondisi sekarang ini, saya mau membawa tema kita dalam satu perenungan, yaitu tentang stay in God, ya, atau tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, tinggal di dalam Tuhan itu berarti dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin keadaan kita dikecewakan, atau kita dibuat kecewa oleh pelayan Tuhan atau hamba Tuhan atau orang-orang gereja yang membuat kita sakit hati dan membuat kita ingin jauh dari Tuhan, tentu itu bukan suatu alasan yang baik untuk kita lakukan. Nah, pagi ini saya rindu kita sama-sama belajar mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan sekalipun keadaan kita sulit. Ada 3 alasan mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah, kita lihat ayat Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah,
Yang pertama adalah alasan pertama mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan adalah karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, di dalam Yohanes ini Tuhan menggambarkan dirinya itu sebagai pohon atau pokok anggur yang benar. Menggambarkan dirinya sebagai pohon kehidupan dan kita adalah ranting-rantingnya. Pohon yang baik dan yang subur tentu tergantung di mana dia tumbuh. Kalau pohon yang tumbuh pada padang pasir, padang gurun atau pada padang yang berbatu, tentu pohon itu tidak sekuat pohon yang tumbuh di tanah yang subur, di tepi aliran yang baik, dan pohon yang mendapatkan sinar matahari yang banyak. Tentu sangat berbeda dengan pohon-pohon yang tumbuh di daerah pasir atau di daerah panas, entah itu perbedaan daunnya atau rantingnya, bahkan buahnya. Nah, demikian juga kehidupan kita. Kehidupan kita itu digambarkan seperti ranting. Kita menempel pada pokok anggur yang benarkah? Kita menempel pada pohon yang benarkah? Itu tergantung pada diri kita. Pada pohon mana kita menempel? Apakah kita menempel pada pohon yang gersang? Apakah kita menempel pada pohon yang tumbuh di padang batu? Tentu di mana kita menempelkan diri kita itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, kalau kita menempelkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan menjadi sumber kekuatan buat kita. Tuhan itu adalah sumber segala-galanya buat kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan meski keadaan sulit, karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya, ya. Poin yang kedua yang ingin kita belajar bersama-sama adalah alasan mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kedua adalah hanya Tuhan yang mampu mengubah dan mengendalikan hidup kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan memiliki perubahan hidup yang luar biasa. Dan saya yakin juga setiap kita memiliki pengalaman atau perjumpaan yang Tuhan mengubah kehidupan kita. Nah, perjumpaan dengan Tuhan mampu mengubah kehidupan kita. Kita dapat lihat contohnya seperti Paulus. Paulus adalah orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3, firman Tuhan itu sifatnya mengubah kehidupan kita. Kalau kita taat sama Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya yakin bahwa kehidupan kita itu bisa berubah. Nah, tanpa kita tinggal di dalam Tuhan, tanpa kita mengenal Tuhan, tentu perubahan itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berubah sedangkan kita tidak tahu apa maksud Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, jadi sekalipun keadaan kita sulit, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Firman Tuhan mengatakan tadi di ayat yang kelima bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Kita tidak punya arah, kita tidak punya tujuan yang jelas dalam kita menjalani kehidupan kita. Tiga alasan mengapa kita tetap tinggal di dalam Tuhan adalah karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Tinggal di dalam Tuhan bukan berarti hidup kita akan baik-baik saja, hidup kita akan senang dan tidak akan pernah kecewa. Tentu tidak demikian. Tinggal di dalam Tuhan, ketika kita memiliki masalah, ketika kita ada bermacam pergumulan, semua orang memiliki pergumulan, namun berbeda dengan orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan mungkin akan mengalami kejatuhan, tetapi dia tahu bagaimana cara dia bangkit. Demikian hidup kita di dalam Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi, tapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak
tidak akan gampang terombang-ambing, kita tidak akan gampang menyerah dalam menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, jelas dalam ayat ini Tuhan memberikan janji yang sangat luar biasa. Kenapa? Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Ketika dalam masalah kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik yang daripada Tuhan. Nah, demikianlah dalam kehidupan kita. Marilah kita juga tetap tinggal di dalam Tuhan sekalipun masa-masa sulit yang kita hadapi. Karena kita percaya bahwa ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, masalah apapun tidak ada bisa tidak kita lewati, tetapi bersama Tuhan kita bisa jalani dan kita bisa nikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah firman Tuhan. Jadi ada 3 alasan mengapa kita tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan sumber kekuatan. Alasan kedua adalah karena Tuhan mampu mengubahkan hidup kita atau mengendalikan hidup kita. Dan yang ketiga adalah kenapa kita tinggal di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita Tuhan, ajar kami untuk selalu tetap tinggal diam di dalam Tuhan, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh dikuatkan dan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita bawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami persembahkan pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan terus bertumbuh, berakar dan berbuah bagi setiap kami yang mendengarkan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau memberkati, mengurapi, bahkan apa saja yang dikerjakan, Tuhan kiranya boleh buat berhasil. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang membawa persembahan, membawa korban syukur di hadapan Tuhan, ucapan syukur, bahkan perpuluhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup memberkati, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami berikan di hadapan Tuhan boleh berkenan bagi Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan, menyerahkan Bapak Gembala, menyerahkan Ibu Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat-Mu di mana saja mereka berada, rumah tangga demi rumah tangga, para pemuda-pemudi, para anak-anak sekolah minggu, mereka yang lanjut usia. Tuhan memberkati. Kami percaya perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kehidupan kerohanian setiap kami boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan buat kota Makassar, kami menyerahkan bangsa Indonesia. Tuhan, apa yang terjadi saat ini kami tahu bahwa ada rencana Tuhan atas bangsa ini, ada rencana Tuhan atas kota ini. Mari kiranya kuasa Tuhan turun, menjamah pemerintahan yang ada, menjamah seluruh bangsa Indonesia. Kami percaya ya Bapa, kuasa kasih Tuhan sanggup melawat negeri kami. Kami menyerahkan juga buat keadaan dunia saat ini. Kami tahu bahwa hari-hari ini Tuhan adalah hari-hari yang jahat, tapi kami percaya ketika kami mengandalkan berserah kepada Tuhan, kami diberikan kemampuan, kami diberikan kekuatan untuk sanggup melewatinya. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami, syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami, dan biarlah Tuhan itu boleh jadi dalam kehidupan kami seturut sesuai kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, adonanmu, bakulmu, keluar masukmu diberkati. Bahkan engkau maju berperang melawan musuhmu, engkau pasti dimenangkan oleh Tuhan. Dan apa yang sedang engkau kerjakan, Tuhan berkati. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi, disertai, dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.